Hai favorit lover, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dub atau penuh dengan lika-liku, pasti kalian pun akan mengikutinya. Kami, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah yang kami ikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, lantas siapa lagi? Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa kalian like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari Favorit Channel. 5 dosa besar di malam tahun baru. Memberi ucapan selamat. Ibnu Qayyim dalam Ahkam Al-Zimah mengatakan, adapun memberi ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir, seperti mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma' atau kesepakatan para ulama. Contohnya adalah memberi ucapan selamat pada hari raya dan puasa mereka, seperti mengatakan, semoga hari ini adalah hari yang berkah bagimu, atau dengan ucapan selamat pada hari besar mereka dan semacamnya. Kalau memang orang yang mengucapkan hal itu bisa selamat dari kekufuran, mungkin dia akan lolos dari perkara yang diharamkan. Ucapan selamat hari raya seperti itu pada mereka sama saja kita mengucapkan selamat atas sujud yang mereka lakukan pada salib. Bahkan perbuatan seperti itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan selamat semacam itu lebih dibenci oleh Allah dibandingkan seseorang yang memberi ucapan selamat pada orang yang minum minuman keras, membunuh jiwa, berzina, atau ucapan selamat kepada maksiat lainnya. Banyak orang yang kurang paham agama terjatuh dalam hal seperti itu. Orang-orang semacam itu tidak mengetahui kejelekan dari amalan yang mereka perbuat. Oleh karena itu, barang siapa yang memberikan ucapan selamat pada seseorang yang berbuat maksiat, bid'ah, atau kekufuran, maka ia pantas mendapatkan kebencian dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjebak ke dalam bid'ah. Sementara itu, orang-orang prihatin terhadap kondisi muda-mudi Islam dalam perayaan tahun baru ini justru mengatakan, untuk membendung hancurnya moral putra-putri kita adakan saja perayaan detik-detik pergantian tahun baru di masjid dengan dzikir dan tahlilan. Ada lagi yang mengusulkan agar lebih menarik kita undang band lokal untuk menyanyikan nasrid Islami. Tanpa kita sadari, justru kita telah membuat syariat baru yang menandingi syariat Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau tidak pernah mensyariatkannya. Inilah hakikat bid'ah yang tercela, sekalipun pelakunya berniat baik. Ibnu Mas'ud pernah berkata, ketika mengingkari orang-orang yang beralasan dengan niat baik ketika mengadakan dzikir layaknya paduan suara di masjid. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, namun mereka tidak mendapatkannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Meninggalkan sholat. Tidak sedikit kaum muslimin yang mengorbankan sholat subuh demi merayakan momen setahun sekali ini, seolah itu bukanlah kemaksiatan besar. Ibnu Qayyim rahimakumullah mengatakan, kaum muslimin tidaklah berselisih pendapat bahwa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja termasuk dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, zina, mencuri, dan juga minum minuman keras. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW mengancam dengan kekafiran
bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis Sahih, Miskatul Masohib. Merebaknya zina dan khamar. Sudah menjadi rahasia umum jika malam tahun baru adalah malam untuk berzina dan memabuk-mabukan. Malam ini adalah malam para pecandu seks, khamar dan juga narkoba. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang zina yang artinya, "Janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya ia adalah perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Sedangkan untuk segala hal yang memabukkan dan menghilangkan akal seperti khamr dan narkoba, Rasulullah SAW telah bersabda, "Janganlah engkau meminum segala sesuatu yang memabukkan, karena sesungguhnya ia adalah pintu segala macam keburukan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengganggu muslim lainnya. Perayaan tahun baru tidak pernah sunyi dari hingar-bingar pesta musik serta suara-suara trompet yang memerkakan telinga di tengah malam. Ini jelas merupakan kezaliman terhadap kaum muslimin yang telah beristirahat atau melakukan sholat malam. Ingatlah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Seorang muslim adalah seorang yang lisan dan tangannya tidak mengganggu orang lain." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah 5 dosa besar di malam tahun baru. Di samping kelima hal tersebut, perayaan tahun baru jelas tidak ada manfaatnya bagi seorang muslim. Boros dan buang-buang waktu saja. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Di antara tanda-tanda kebaikan seorang Islam adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya." Hadis riwayat Tirmizi. Renungkanlah ucapan emas dari Ibnu Qayyim berikut. Menyia-nyiakan waktu lebih jelek dari kematian. Menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan hari akhirat. Sedangkan kematian hanyalah memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you, bye-bye.